kesempatan ini kita akan berkenalan dengan para filsuf Kristen atau beberapa filsuf Kristen dalam sepanjang sejarah gereja atau sejarah kekristenan. Ya. Sepanjang sejarah kekristenan, banyak filsuf yang mempengaruhi pemikiran teologis Kristen. Mereka upaya untuk memadukan filsafat dan teologi dalam karya-karya mereka. Coba kita berkenalan dengan Justinus Martyr atau Justin Martyr yang hidup dalam kurun waktu sekitar 100 sampai 165 Masehi. Justinus Martyr ini adalah salah seorang apologet Kristen atau pembela iman Kristen yang pertama. Sebelum menjadi Kristen, Justinus Martyr ini sudah mendalami atau menekuni filsafat. Dan sesudah ia menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, Justin Martyr ini menggunakan wawasannya dalam filsafat, khususnya filsafat Yunani, untuk mengembangkan teologi Kristen. Justinus Martyr ini oleh karena itu dikenal juga sebagai Justinus sang filsuf atau Justin the philosopher. Nah, Justinus Martyr ini menggunakan filsafat Yunani untuk menjelaskan dan membela iman Kristen. Ia memperkenalkan konsep logos atau firman sebagai sarana untuk menjembatani iman Kristen dengan pemikiran Helenistik. Menurut Justinus Martyr, logos atau sang firman telah mewahyukan diri secara utuh atau secara penuh dalam Yesus Kristus. Bukan kebenaran yang menyeluruh. Tapi sebelum berinkarnasi atau sebelum datang sebagai manusia dalam diri Yesus Kristus, Logos ini juga sudah berkarya. Dalam hal ini Justinus Martyr merujuk pada Musa di Perjanjian Lama, juga para filsuf Yunani seperti Plato di tanah Yunani. Justinus Martyr, Musa maupun Plato dan para filsuf agung Yunani yang lain itu mendapat percikan-percikan atau benih-benih dari logos, sehingga mereka dapat mengenal kebenaran, meskipun bukan kebenaran yang menyeluruh atau penuh. Baru dalam Yesus Kristuslah logos itu mewahyukan dirinya secara penuh, menyampaikan kebenaran secara utuh. Nah, ini itu Yesus Martyr membangun jembatan ya antara iman Kristen dengan filsafat ya, khususnya pemikiran Helenistik seperti itu. Dia bersikap positif terhadap kebenaran yang bisa ditemukan bukan hanya dalam Perjanjian Lama, tapi juga dalam khasanah pemikiran. Ini Justin Martyr atau Justinus Martyr. Nah, yang kedua kita coba berkenalan dengan Origen atau Origenes ya, yang hidup dalam kurun waktu sekitar 184 sampai 253 Masehi. Origen ini seorang teolog dan sarjana Kristen gereja purba ya. Dia berasal dari Alexandria. Jadi, nah, pendahulunya yang juga bertindak sebagai guru
adalah Clement dari Alexandria. Nah, Origen atau Origenes ini banyak menulis tentang penafsiran Alkitab. Ia juga memperkenalkan metode alegoris untuk menafsirkan Alkitab. Ya, merohanikan unsur-unsur dalam teks Alkitab untuk menyampaikan kebenaran rohani yang misal atau sebagai contoh umpamanya bagaimana kita menafsirkan perumpamaan Yesus tentang orang Samaria yang murah hati. Wah, kita lihat unsur-unsur dalam cerita atau perumpamaan itu ya. Ada seorang yang turun dari Yeriko, turun dari Yerusalem menuju Yeriko, dia dirampok di tengah jalan, bukan hanya dirampok, dia juga dianiaya sampai hampir mati. Lalu ada seorang imam yang lewat situ, tapi setelah melihat atau meskipun melihat si korban, dia meninggalkan si korban, demikian juga orang Lewi, sampai akhirnya seorang Samaria lewat justru menolong korban tersebut. Dia membersihkan lukanya, membalut lukanya, kemudian membawanya ke penginapan, menitipkan orang itu kepada pemilik penginapan sambil menitipkan 2 keping uang perak, ya, sambil berjanji akan kembali untuk apa namanya untuk membayar lunas bila masih ada kekurangan dari pembayarannya itu. Lalu ditafsirkan bahwa orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko itu adalah manusia Adam jatuh ke dalam dosa, ya jatuh ke tangan para perampok, ya, jatuh ke dalam dosa, dikerjai oleh iblis, gitu kan. Lalu apa namanya imam Lewi adalah para pemuka agama yang ada di dunia ini yang tidak peduli terhadap keselamatan manusia berdosa. Kemudian orang Samaria itu ditafsirkan secara alegoris sebagai Tuhan Yesus, penginapan sebagai gereja, lalu 2 keping uang itu sebagai Rasul Paulus dan Rasul Petrus. Ini penafsiran alegori ya yang ditawarkan oleh Bapak Gereja Origenes. Itu kita dapat mengkritisi cara penafsiran macam ini, yaitu bahwa penafsiran ini tidak mengajak kita untuk sungguh-sungguh menggali kandungan makna di dalam teks sebagaimana dimaksud oleh penulis teks tersebut. Ya. Penafsiran alegoris sebetulnya mendapat permenungan ide imajinasi kita yang kita masukkan ke dalam teks ketimbang kita menggali kandungan makna yang ada di dalam teks. Nah, selain penafsiran kitab suci, Origenes juga mengemukakan pemikiran tentang praeksistensi jiwa dan natur Allah. Jadi pemikiran sangat menarik teman-teman ya soal eksistensi jiwa dan natur Allah. Origenes meyakini bahwa Allah menciptakan jiwa-jiwa bahkan sebelum dunia ini ada. Sebelum Ia menjadikan dunia, Allah lebih dulu menciptakan jiwa-jiwa. Dan jiwa-jiwa itu hidup di alam kebahagiaan, ya, alam keabadian. Tapi karena jiwa-jiwa itu sombong, gitu ya, atau congkak, ya, memegahkan diri, jiwa-jiwa itu jatuh ke dalam dunia dan mereka masuk ke dalam tubuh-tubuh, ya, jadi punya tubuh fisik. Ada jiwa-jiwa yang menjadi manusia, ada jiwa-jiwa yang menjadi malaikat-malaikat, ada jiwa-jiwa yang menjadi setan-setan. Nah, ini menurut Bapak Gereja Origenes ya. Nah, ini memang di Kristus datang untuk menyelamatkan
jiwa-jiwa itu ya, seperti itu. Nah, lalu tentang natur Allah, ini menarik. Origenes ini memiliki suatu konsepsi tertentu tentang Allah Tritunggal, tetapi kurang tepat, yaitu Allah Sang Bapa itu sumber dari Anak dan Roh Kudus. Dan oleh karena itu secara hakiki Anak dan Roh Kudus itu lebih rendah dari Sang Bapa. Origenesnya. Memang nanti pendapat-pendapatnya diperdebatkan oleh para bapak gereja yang lain. Berikutnya adalah Agustinus dari Hippo yang hidup dalam kurun waktu 354 sampai 430 Masehi. Beliau salah seorang pemikir Kristen yang paling berpengaruh dalam filsafat Barat dan teologi Kristen. Bapak Gereja Agustinus ini. Karya-karyanya misalnya Confessions atau pengakuan-pengakuan, City of God atau Kota Allah. Karya-karya itu mengeksplorasi, menggali, mengembangkan pemahaman tentang natur Allah, kehendak bebas, dan problem of evil atau masalah tentang kejahatan. Ia menggunakan Neoplatonisme secara kritis ya untuk berteologi. Misalnya ketika ia membahas mengenai kejahatan, ya, dia menggunakan pemikiran neoplatonik ya, bahwa kejahatan itu adalah ketiadaan kebaikan. Itu. Jadi kejahatan itu eksis tidak secara independen dari kebaikan. Jadi bukan ada dua kekuatan yang sama besar, yang seimbang, yaitu kejahatan dan kebaikan. Kalau itu dualisme, ya, dualisme moral dalam ajaran mani atau manikaisme yang sempat dianut oleh Agustinus sebelum dia percaya pada Tuhan Yesus. Ya. Nah, Agustinus ini menggunakan pemikiran neoplatonik ya, bahwa eksistensi kejahatan itu uh, adalah karena ketiadaan kebaikan. Di mana tiada kebaikan, disitulah ada kejahatan. Iya, seperti itu. Nah, eh, berkenaan dengan gagasan neoplatonik tentang emanasi, Agustinus ini juga dia menggunakannya secara kritis. Dalam ajaran neoplatonik itu dikenal sosok sempurna yang diberi nama yang esa atau the one, ya, yang esa. Nah, dari dalam yang esa ini mengalir atau memancar keluar sosok-sosok ilahi yang lebih rendah. Ya. Jadi nanti dari yang esa muncul sosok ilahi. Dari sosok ilahi yang lebih rendah itu muncul lagi sosok ilahi yang lebih rendah lagi. Terus-menerus sampai nanti ada dunia ini. Nah, Bapak Gereja Agustinus itu tidak mempercayai emanasi. Dia mempercayai penciptaan. Penciptaan segala sesuatu berdasarkan kehendak Allah yang berdaulat. Nah, ini ya. Nah, itu Bapak Gereja Agustinus dari Hippo. Pak Rudi menyiapkan suatu PowerPoint yang mungkin memang tidak untuk dipresentasikan di kelas, tapi nanti bisa diupload juga di YouTube kalau teman-teman berminat mempelajarinya. Itu PowerPoint yang mengeksplorasi atau yang mencoba memaparkan konsep-konsep dari Justinus Martyr, Bapak Gereja Origenes ya, Bapak Gereja Justinus Martyr, Bapak Gereja Origenes, dan Bapak Gereja Agustinus dari Hippo. Dalam kesempatan ini kita relatif sepintas-sepintas saja ya memahami atau mengenal pemikiran mereka. Berikutnya adalah Anselmus dari Canterbury, abad pertengahan ya, hidup dalam kurun waktu 1033 sampai 1109.
Dikenal karena argumen ontologisnya tentang eksistensi Allah. Ia coba mendemonstrasikan atau menunjukkan bahwa Allah sungguh-sungguh eksis. Yaitu argumennya, argumen ontologis ya, argumen tentang pengada dalam karyanya Proslogion. Secara sederhana begini argumennya. Pengada atau being, ya, being orang kadang menerjemahkan sebagai keberadaan, boleh juga diterjemahkan sebagai yang ada, nasibnya diterjemahkan dengan pengada. Ya, pengada atau yang ada, yang sempurna, eksis, baik di dalam pikiran maupun kenyataan. Bila suatu pengada hanya eksis di dalam salah satunya, pengada itu tidak sempurna. Allah adalah pengada yang sempurna. Maka Allah eksis baik dalam pikiran maupun kenyataan. Nah, ini dia argumennya ini. Pengada yang sempurna eksis di dalam pikiran dan kenyataan. Allah adalah pengada yang sempurna. Maka Allah eksis baik dalam pikiran maupun kenyataan. Teman-teman sudah boleh melihat ya, ada logika yang dibangun oleh Anselmus atau Santo Anselmus dari Canterbury. Ya, ini logika deduktif ya, pengada yang sempurna eksis di dalam pikiran dan kenyataan. Berarti kalau suatu pengada hanya eksis di dalam pikiran tapi tidak dalam kenyataan, dia bukan pengada yang sempurna. Allah adalah pengada yang sempurna. Oleh karena itu Allah eksis baik dalam pikiran maupun kenyataan. Nah, Anselmus dari Canterbury ini menekankan iman yang mencari pengertian. Semboyannya beliau, fides quaerens intellectum. Fides quaerens intellectum. Fides artinya iman, ya. Intellectum pengertian. Quaerens yang mencari. Ya, faith seeking understanding. Iman yang mencari pengertian. Jadi titik berangkat dari pengetahuan atau pengertian atau pemahaman adalah iman. Ketika seorang beriman, percaya pada Tuhan Yesus, ya, dia tidak boleh berhenti sampai di situ. Karena iman itu tidak puas hanya dengan suatu pengetahuan awal. Ia ingin mencari pengetahuan bukan hanya lebih banyak, tapi juga lebih mendalam tentang kebenaran-kebenaran yang diwahyukan, kebenaran-kebenaran iman Kristen. Nah, ini Bapak Gereja Agustinus ya, semboyannya itu credo ut intelligam. Aku percaya itu, maka aku mengerti. Aku percaya, maka aku mengerti. Credo ut intelligam. Bapak Anselmus atau Santo Anselmus itu nggak beda dikit ya. Faith seeking understanding, iman yang mencari pengertian, fides quaerens intellectum. Tidak puas hanya beriman, pengen tahu, pengen ngerti lebih banyak, lebih mendalam tentang kebenaran iman Kristen atau kebenaran kekristenan. Nah, beliau memberikan sumbangsi yang besar terhadap pengembangan pemikiran skolastik, ya, pemikiran yang dikembangkan di abad pertengahan yang berpusat di universitas-universitas yang didirikan oleh gereja atau yang diampu oleh gereja. Nah, itu Anselmus. Thomas Aquinas ini tidak kalah pentingnya, ya. Bahkan orang mengatakan bahwa beliau inilah ya doktor gereja Katolik yang terbesar ya, di samping Bapak Gereja Agustinus. Thomas Aquinas hidup dalam kurun waktu 1225 sampai 1274. Sangat terkemuka dalam filsafat dan teologi abad pertengahan. Ia memadukan filsafat Aristotelian dengan doktrin Kristen. Karya besarnya Summa Theologica,
ya, atau ikhtisar teologi. Itu sempat melihat Summa Theologiae itu tebal sekali. Puji Tuhan memang ada ringkasannya ya dari Summa Theologica itu. Pak Rudi dapat PDF-nya, kepingin mencetakkannya untuk bisa mempelajarinya ya. Summa Theologica, ringkasannya ya. Nah, salah satu yang menarik dari Thomas Aquinas adalah argumennya tentang eksistensi Allah, bahwa Allah itu ada. Ya, disebut five ways, ya, 5 jalan untuk katanya membuktikan eksistensi Allah. Ada 5 argumen. Pertama, argumen dari gerak, ya, argumen tentang the first mover atau penggerak pertama. Premisnya, segala sesuatu yang bergerak pasti digerakkan oleh sesuatu yang lain. Seperti halnya kalau kita lihat ada bola bergerak di lapangan, itu pasti karena digerakkan, entah ditendang, entah dilempar, gitu kan. Nah, ini premis. Segala sesuatu yang bergerak pasti digerakkan oleh sesuatu yang lain. Tapi sesuatu yang lain yang bergerak, yang bisa menggerakkan dan gerak karena digerakkan juga oleh sesuatu yang lain. Tapi menurut Thomas tidak mungkin ada ya gerak menggerakkan secara tidak terbatas. Mesti ada penggerak yang pertama yang menjadi asal dari segala gerak, tapi ia sendiri tidak digerakkan oleh sesuatu yang lain. Nah, penggerak yang pertama itu menurut Thomas adalah Allah. God is the unmoved mover. Allah sebagai penggerak yang tidak digerakkan. Yang lain digerakkan dan menggerakkan, tapi hanya Allah yang menggerakkan tapi tidak digerakkan. Lalu yang kedua, argumen sebab akibat ya, atau causa prima, penyebab pertama. Premis, segala sesuatu yang eksis memiliki sebab. Nah, karena tidak mungkin ada rantai sebab musabab yang tidak terbatas, yang tiada terputus, tiada putusnya. Harus ada sebab yang pertama. Sebab yang pertama itu adalah Allah. Nah, mirip dengan yang pertama tadi. Lalu argumen yang ketiga tentang kontingensi. Banyak hal di dalam alam, di dalam semesta bersifat kontingen. Artinya, ya, dia bisa eksis, bisa juga nggak eksis. Keberadaannya, eksistensinya tidak mutlak. Bergantung pada sesuatu, sesuatu itulah menentukan eksistensinya. Maka dikatakan bisa eksis, bisa tidak eksis. Nah, jika segala sesuatu bersifat kontingen, bisa ada, bisa enggak. Kalau ada, itu bergantung pada yang mengadakannya. Pasti ada suatu waktu ketika tidak ada yang eksis. Nah, karena itu pasti ada suatu pengada yang secara niscaya, suatu pengada yang niscaya, ya, yang eksistensinya itu tidak bisa tidak, harus eksis. Nah, pengada yang niscaya itulah yang menyebabkan eksistensi segala sesuatu. Pengada yang niscaya itu adalah Allah. Argumen yang keempat tentang gradasi. Ada berbagai tingkatan kualitas, kebaikan, kemuliaan, ya, di berbagai hal. Ini menyiratkan eksistensi dari suatu pengada yang sempurna atau yang maksimum dari kualitas-kualitas ini. Misalnya, baik, lebih baik, lalu ada yang maha baik. Mulia, ya, banyak orang yang mulia, tapi ada yang paling mulia, maha mulia, yaitu Allah. Nah, yang kelima, argumen teleologis atau argumen desain. Banyak hal di dunia ini bertindak menuju suatu akhir atau tujuan tertentu, meskipun seringkali tanpa niat yang sadar. Misalnya fenomena alam. Jadi berbagai hal itu punya tujuan. Ini bekerja menurut desain tertentu. Nah, ini menyiratkan eksistensi dari sosok perancang yang maha cerdas, yaitu Allah. Teman-teman nanti coba pahami 5 argumen ini, ya. Ini mungkin nanti membantu atau menolong teman-teman
untuk menjawab pertanyaan atau perkumpulan saudara-saudara kita di luar sana ya, di jemaat misalnya atau di kalangan muda yang mengalami krisis ya untuk beriman kepada Allah, kok Allah itu ada atau tidak. Kalau teman-teman paham ini bisa membantu saudara-saudara kita ini. Blaise Pascal 1623 1662 ya, relatif muda, dia meninggal umur 39 tahun, seorang ahli matematika dan filsafat, ahli filsafat. Terkenal dengan karyanya Pensi. Ya, Pensi itu memaparkan pemikiran-pemikiran tentang iman dan rasio, ya, dan pentingnya hati dalam memahami Allah. Tidak segala sesuatu bisa dipahami dengan rasio. Berkenaan dengan Allah, ya, rasio itu tidak nyampe. Untuk itu, hatilah yang dapat memahami Allah. Nah, ini. Soren Kierkegaard sering dianggap sebagai bapak eksistensialisme, dan ini menarik. Eksistensialisme itu ada yang teistik kayak Kierkegaard ini, ada yang ateistik seperti Albert Camus dan Sartre nanti di abad 20. Kierkegaard 1813-1855 ya, relatif muda waktu meninggal umur 42 tahun. Dia berfokus pada pengalaman individu dan natur subjektif dari iman. Menurutnya iman yang sejati itu bukan iman yang merupakan pengakuan intelektual terhadap kebenaran. Oh iya, Allah ada, bisa kita buktikan, gitu kan? Atau iman yang menjadi kepercayaan sebuah komunitas, misalnya pengakuan iman rasuli, lalu kita mengikrarkannya setiap minggu dalam kebaktian. Bukan itu kata Kierkegaard. Iman itu timbul dari pengalaman pribadi dengan Tuhan. Subjektif sekali. Ya, iman seorang itu bukan soal benar apa tidak yang dipercaya, tapi sungguh-sungguh atau tidak dalam mempercayainya. Ah, ini dia karyanya Fear and Trembling, ketakutan dan kegentaran, menyoroti hubungan pribadi manusia sebagai individu dengan Allah. Bagi Kierkegaard, yang penting bukan apakah yang kita percaya benar atau tidak, tapi ketulusan kita dalam mempercayainya. Wah, ini agak bahaya juga ya. Nah, lalu, Cornelius Van Til, seorang filsuf reform. Nah, ini baru dikepingin juga ya, membuatkan PowerPoint khusus tentang pemikiran Cornelius Van Til ya. Ini boleh dikata salah satu gurunya Pak Rudi, meskipun Pak Rudi belum pernah ketemu dengan beliau ya, karena sudah wafat tahun 1987. Tapi buku-buku dan tulisan-tulisan beliau, artikel-artikel, itu memang Pak Rudi pelajari dan sangat Pak Rudi gemari ya pemikirannya ya, pikirannya tentang apologetika ya, prasuposisionalisme ya, bahwa seluruh pikiran manusia dipengaruhi oleh prasuposisi atau anggapan dasar seseorang tentang Allah. Orang itu telah bertobat, lahir barukan, percaya pada Tuhan Yesus, dia punya pemikiran yang benar tentang Allah, itu akan mempengaruhi sistem pemikirannya secara keseluruhan. Fantil. Berikutnya Nicholas Wolterstorff, ini masih hidup ya, seorang filsuf masa kini yang bekerja di bidang teori pengetahuan, epistemologi, filsafat agama, dan filsafat politik. Terlibat secara mendalam dengan isu-isu keadilan dan hak asasi manusia dari perspektif Kristen. Wah, ini kalau teman-teman tertarik, cari tahu tentang Nicholas Wolterstorff ya. Siapa tahu nanti bisa berguru pada pemikiran-pemikiran beliau. Dan terakhir, William Lane Craig, seorang filsuf dan teolog kontemporer masa kini, yang dikenal karena karyanya dalam filsafat agama. Khususnya dia ini seperti Thomas Aquinas, senang sekali berargumen tentang eksistensi Allah dan berargumen tentang kebangkitan Yesus, bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Nah, inilah sejumlah filsuf Kristen yang kita kenal atau kita mulai kenalan ya. Mereka mengisi sejarah gereja dengan pemikiran-pemikiran yang menarik, berpengaruh, dan itu ada gunanya meskipun juga bisa kita kritik ya. Nah, teman-teman, Pak Rudi ajak atau tantang untuk mencari tahu lebih dalam tentang mereka. Mungkin di antara mereka ada yang teman-teman suka ya, perdalam.
pengetahuan dan pemahaman teman-teman tentang pemikiran-pemikiran mereka. Inilah perkenalan singkat kita dengan beberapa filsuf Kristen.